Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran analisa bahan organik 2 ya. Sebelum kita mulai pelajaran, agar kita diberikan kelancaran untuk mempelajari materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada KM yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak semuanya. Nanti yang Ibu panggil namanya, silahkan angkat tangan ya. Aditya Putra Pratama, Ahmad Sendin, tidak ya? Amelia Sari, Aniatun Nusifah, Atika, Ayu Nandita, Diana Oktaviani, Ersa Dwi Ariwijayanti, Fauzan Ramadan, Fauzia Giantrani, Pragilia Gintani, Laura Eka Saputri, Muhammad Al-Fajar, Muhammad Faras, Muhammad Rizky Fahri, Munifah, Mutia Rahma, Nabila Balkis, Neti Rusmayanti, Dimas Dwi, Rizky Wahyudi, Sekaratu, Tegar Karyawan. Ada yang belum diabsen? Semuanya sudah ya? Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview dulu materi yang kita pelajari di minggu yang kemarin ya. Di minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai apa? Kadar air ya. Kalian juga sudah praktikum ya, praktikum menganalisa kadar air dari suatu makanan ya. Nah, sekarang kita ingat kembali materi di pertemuan sebelumnya. Itu ada 2 pertanyaan untuk mengingatnya. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengetahui kadar air dalam suatu makanan? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan angkat tangannya ya. Silahkan namanya, silahkan disebutkan. Pragilia Bintani. Silahkan Pragilia, suaranya yang keras ya Pragilia. Ya Bu, karena kadar air dalam suatu makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari makanan tersebut. Ya. Ada lagi? Dapat mempengaruhi kualitas dari suatu makanan ya. Itu menurut Pragilia. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silakan. Sebutkan namanya. Ersa Dwi. Ya, silakan Ersa. Agar kita tahu penanganan yang tepat dalam pengolahan dan pendistribusian. Agar kita tahu pengolahan yang tepat dan pendistribusiannya. Ya, terima kasih ya jawaban dari Ersa dan jawaban dari siapa tadi? Pragilia ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui kadar air dalam suatu makanan? Itu tujuannya salah satunya adalah agar kita tahu kira-kira makanan tersebut itu umur atau daya simpannya nanti berapa lama. Kemudian makanan yang mengandung kadar air yang banyak itu tentunya akan seperti apa? Akan mudah mengalami pembusukan karena
berbeda dengan makanan yang kadar airnya rendah ya, itu akan lebih awet ya penyimpanannya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui kadar air dalam suatu makanan? Bagaimana caranya? Ya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Ini saya akan membacakan bagaimana cara mengetahui kadar air dalam suatu makanan. Jadi kita mengetahui kadar air tersebut bisa berbagai metode. Di antaranya itu ada pengaringan atau termografimetri, lalu ada destilasi atau termovolumetri, lalu ada metode kimia chemis, lalu ada metode fisis, dan metode menggunakan alat instrumen seperti NMR. Ya. Kalau yang kita belajar di minggu kemarin menggunakan metode apa? Ada yang masih ingat prinsip dasarnya? Dengan cara bagaimana untuk metode pengaringan atau termografimetri? Dengan cara memanaskan ya, memanaskan sampel ke dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, nanti hasil akhirnya ditimbang masanya ya. Selisih antara massa sebelum di oven dengan massa setelah di oven dibagi dengan berat sampel awal, itu dapat dihitung sebagai kadar air dari makanan tersebut. Nah, pada hari ini kita akan beralih ke analisa kadar lemak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu ingin bertanya lagi tentang lemak. Ada yang sudah membaca dari malam materi sekilas tentang lemak? Definisi lemak itu apa menurut pemahaman dari anak-anak? Ya, silakan coba. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laura Putri, nomor absen 12. Izin menyampaikan pendapat. Lemak merupakan salah satu zat gizi makromolekul yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi, melindungi seluruh tubuh dan klarifikasi. Ya, benar ya. Jadi lemak itu adalah sebuah makromolekul zat gizi di mana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena fungsinya untuk apa? Cadangan energi. Kemudian yang kedua, melindungi suhu tubuh. Kemudian melakukan vitamin. Nah, itu gambaran umum dari lemak ya. Nah, kira-kira jika kita mempelajari analisa kadar lemak, itu nanti manfaat untuk kita apa kira-kira? Kira-kira manfaatnya nanti ada banyak ya. Salah satunya jika kita mengetahui kadar lemak dalam suatu makanan, nanti kita bisa menghitung berapa kalori makanan yang sudah kita makan. Karena jika dalam tubuh kita kekurangan lemak itu akan bagaimana? Kurang lemak. Jadi pertumbuhannya akan terganggu. Kemudian energi yang seharusnya bisa diambil dari cadangan lemak yang ada di dalam tubuh kita, karena kita kekurangan lemak, jadi itu di dalam tubuh akan terjadi semacam katabolisme atau perombakan protein ya. Kemudian selain dari penurunan berat badan nanti, jika kita kekurangan lemak, itu juga akan mengganggu proses pertumbuhan kita. Nah, sedangkan jika kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang kadar lemaknya tinggi, lama-lama akan terakumulasi ke dalam tubuh, itu juga akan memberikan suatu dampak ya. Salah satunya adalah apa? Obesitas atau gemukan ya. Gemukan. Kemudian dampak yang lain misalnya penyakit kanker juga bisa ya. Kemudian kadar lemak dalam darah kita juga akan meningkat gitu. Jadi manfaatnya kira-kira itu. Nah, baiklah, Ibu share dulu PowerPoint-nya. Bentar.
materi analisa kadar lemak. Disampaikan dulu untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan analisis kadar lemak dalam suatu makanan. Kemudian yang kedua melaksanakan analisis kadar lemak. Nah, dari kompetensi dasar itu nanti akan diturunkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar lemak, kemudian menerapkan prinsip dasar metode analisis kadar lemak, ini khususnya pada metode Soklet. Kemudian yang ketiga, menyiapkan sampel analisis kadar lemak. Kemudian yang keempat, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian pada rangkaian alat analisis kadar lemak metode Soklet. Kemudian menjelaskan proses yang terjadi pada analisis kadar lemak metode Soklet. Dan yang terakhir adalah menghitung kadar lemak dalam suatu makanan. Nah, langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini, jadi nanti Ibu akan menyampaikan dulu materinya. Nanti jika ada hal-hal yang belum jelas, nanti anak-anak boleh bertanya. Kemudian nanti juga Ibu akan share video. Nanti di video itu ada prosedur bagaimana langkah-langkah melaksanakan analisis kadar lemak. Nah, nanti di prosedur itu anak-anak silahkan amati alat yang digunakan apa saja, kemudian fungsinya itu apa. Kemudian silakan diamati juga proses yang terjadi selama ekstraksi berlangsung. Dan nanti setelah menyimak video, nanti anak-anak silahkan diskusi kelompok untuk menyelesaikan LKPD. Nah, setelah LKPD-nya selesai, nanti silahkan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian nanti di akhir pembelajaran Ibu juga akan melakukan post test untuk mengecek seberapa jauh pemahaman dari anak-anak semuanya. Itu gambaran langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek pengetahuan, itu Ibu ambil dari penilaian post test. Kemudian ada lagi aspek keterampilan. Itu nanti diambil dari kecakapan anak-anak ketika berpendapat, kemudian keterampilan berpresentasi, menyampaikan hasil LKPD, kemudian keaktifan ketika anak-anak diskusi LKPD itu masuk dalam penilaian keterampilan. Kemudian yang ketiga aspek sikap ya. Nah, sikapnya nanti ketika mengerjakan proses apakah anak jujur, kemudian bagaimana tanggung jawab anak ketika mengerjakan LKPD, apakah dikerjakan sampai selesai atau hanya beberapa soal saja. Kemudian sikap kritis, jadi ketika ada yang belum paham, anak-anak berani bertanya, itu merupakan salah satu aspek penilaian untuk sikap. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kegiatan intinya. Nah, Ibu punya gambar. Silahkan diamati gambar dari slide tersebut. Kira-kira itu gambar apa? Makanan yang bagaimana? Makanan yang mengandung lemak ya. Nah, iya benar. Jadi gambar itu adalah makanan-makanan yang berlemak. Itu ada alpukat, ada minyak, ada ikan, ada biji-bijian ya. Nah, dari gambar ini nanti muncul beberapa masalah atau permasalahan. Nanti yang pertama, mengapa kita harus mengetahui kadar lemak dalam suatu makanan? Kemudian, bagaimana cara mengetahui kadar lemak dari makanan tersebut? Kemudian, proses apa saja yang terjadi pada analisis kadar lemak? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menghitung kadar lemak dalam makanan tersebut? Nah, itulah beberapa masalah yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, sebelum membahas materi itu, diawali dari materi yang pertama ya. Jadi materi pokoknya nanti meliputi 5 materi. Yang
pertama adalah konsep lemak, kemudian yang kedua adalah konsep dasar analisa kadar lemak khususnya metode Sokler, kemudian preparasi sampel pada analisis kadar lemak, kemudian proses yang terjadi pada analisis kadar lemak, dan yang terakhir adalah cara menghitung kadar lemak. Itu adalah materi pokok dasar dari lemak. Kemudian berikutnya adalah rumus kimia lemak. Jadi rumusnya seperti yang ada di slide ya. Di situ ada apa itu? Struktur umum lemak, ada trigliserida ya. Jadi ada R-nya 3, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 itu nanti namanya lemak sederhana. Nah, ini R1, R2 sama dengan R3 itu nanti jika sama itu namanya adalah lemak sederhana. Akan tetapi jika R-nya nanti berbeda itu nanti akan disebut sebagai lemak campuran. Itu rumus kimia lemak secara umum. Nah, nanti untuk rumus-rumus secara lebih lanjut bisa anak-anak pelajari di modulnya ya. Modulnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi lemak. Ini ada lemak jenuh. Nah, apa itu lemak jenuh? Lemak jenuh itu adalah lemak yang memiliki rantai karbon tunggal ya. Jadi rantainya tunggal. Kemudian pada lemak jenuh ini biasanya terdapat pada manusia. Jadi dalam tubuh kita ada, kemudian dalam hewan juga ada. Atau istilahnya adalah lemak hewani, berasal dari hewan. Contohnya ada asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, dan lain-lain. Yang berikutnya ada lemak tak jenuh. Nah, ini kebalikannya. Di sini rantai hidrokarbonnya tidak jenuh atau rangkap. Ini terdapat pada tumbuh-tumbuhan atau nama lainnya adalah lemak nabati. Contohnya ada asam oleat, ada asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, itu klasifikasi lemak. Sebenarnya masih ada lagi klasifikasi lemak berdasarkan polaritasnya juga ada ya, dan klasifikasi lemak yang lainnya. Nanti di modul juga sudah ada, semuanya sudah dibahas. Berikutnya ke sifat fisis dari lemak. Tadi juga sudah itu sifat fisisnya. Kemudian yang berikutnya sifat kimia lemak. Yang pertama, hidrolisis lemak atau minyak akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Jadi ketika lemak nanti dihidrolisis, hidrolisis itu direaksikan dengan apa? Dengan H2O ya. Nanti akan terpecah menjadi asam lemak dan gliserol. Ini sifat kimia yang pertama. Kemudian yang kedua, reaksi penyabunan. Pembentukan sabun itu terbentuk dari reaksi lemak dengan basa. Nah, basa yang digunakan biasanya adalah NaOH atau KOH. Kemudian lemak juga bisa mengalami reaksi hidrogenasi. Apa itu reaksi hidrogenasi? Reaksi untuk menjenuhkan ikatan rangkap rantai karbon. Yang bisa dilakukan kemudian yang terakhir ada metode Berger. Nah, pada siang hari ini kita akan khusus untuk membahas tentang metode Sokler. Nah, kita lanjutkan lagi pada pembahasan metode Sokler ya. Jadi metode Sokler itu merupakan sebuah metode ekstraksi menggunakan pelarut yang selektif. Maksudnya bagaimana? Ada yang bisa berpendapat menggunakan pelarut yang selektif.
Baru nomor 3. Kira-kira ada kesulitan atau tidak dari soal-soal ini? Bulannya sudah terwakili di sini ya. Hasilnya berapa? 22,2%. Ini emosi ketularan. Yang lainnya sudah selesai? Emang lima itu dampak negatif. Mahal banget. Beda dengan putusan sebenarnya prinsipnya sama aja. Jadi kadar lemak kan? Kadar lemak itu konsepnya kan lemak setelah dipanaskan dikurangi lalu kosong bagi sampel lemaknya berapa gram. Jadi lemak plus labu setelah pemanasan dikurangi labu kosong bagi sampel lemak awalnya berapa. Harusnya dikuranginya labu lemak kosong, belum labu lemak plus lemaknya, itu bukan. Iya, jadi dibagi labu lemak kosong. Nomor 4 ya. Ya, jadi dari proses yang ada di video tadi ceritakan kembali ya. Jadi setelah berdiri satu set alat soklet itu kan dipanasi. Nah, setelah pemanasan itu akan terjadi apa? Sampai ini tuh nggak sampai penggulingan ya? Sampai penggilingan, sampai diperoleh berat lemaknya. Boleh ya? Untuk yang nomor lain tidak ada masalah? Bilang tekniknya. Kalau pengaringan sampel Pengaringan sampel kita praktekkan kemarin ketika diekstraksi. ini kita anggap sampelnya dia sampel enggak, semua sampel. Jadi tetap pengaringan dimasukkan ya sudah benar. Kebetulan kemarin kan sampelnya sudah kering ya. Semuanya ketika dia tambah penambahan asam gitu kan. Dan kita praktek kemarin Gak ada asam. Nah, tadi yang di PowerPoint itu kenapa penambahan asam itu sebenarnya itu metode secara umum, metode. Jadi belum merujuk ke metode soklet. Tapi kalau sudah merujuk ke metode soklet itu tidak ada penambahan asam untuk proses hidrolisis. Nah, penambahan asam itu digunakan pada metode Weibull. Jadi ada metode umumnya, metode Weibull. Metode Weibull ini sebenarnya mirip dengan metode soklet, alatnya pun sama, tetapi bedanya hanya di situ. Kalau metode Weibull ada proses hidrolisis, kalau metode soklet tidak ada. gitu sih. Untuk ini untuk supaya hapus protapanya. Supaya Yang di PowerPoint sudah semua.
nanti titik beratnya di situ ya untuk penyajian hasilnya. Mantap. Proses yang terjadi, jadi prosesnya itu kalau ini kan nama kerja siapa? Ini nanti proses jadi misalnya yang pertama sampel keting dimasukkan ke dalam soklet. Jadi secara bukan bahasa step-step kayak ini bahasa sendiri ya. Kemudian dipanaskan, nanti ketika dipanaskan siapa yang akan menguap, nanti uapnya akan masuk lewat mana, akan ketemu kondensor. Iya, ketika ketemu kondensor apa yang terjadi dan seterusnya. Lalu dipanaskan. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses destilasi. Nah, destilasi ini prinsipnya apa? Perbedaan apa? Tadi kan sudah disampaikan ya. Perbedaan apa tadi? Prinsip destilasi. Perbedaan titik didih. Nah, perbedaan titik didihnya disampaikan. Titik didih dari pelarutnya bagaimana? Apakah lebih rendah? Kan lebih rendah daripada lemaknya. Otomatis ketika dipanaskan, siapa yang akan menguap? Larutnya akan menguap, akan mengisi soklet. Sedangkan lemaknya akan tetap berada di dalam lampu. Jadi lemaknya akan tetap dalam lampu, larutnya kan lama-lama akan menguap terus kan, sampai larutnya habis. Jadi hanya benar-benar tersisa lemak saja, gitu ya. Sampai situ nanti. Jika penyulingannya belum selesai. Nah, sebenarnya kita prosedurnya patokannya ke siapa dulu? Kalau patokannya ke SNI, ya kita harus sesuai. Kalau ekstraksi 6 jam, ya harus 6 jam. Lalu lakukan destilasi. Jadi kita harus pahami dulu prosedur yang kita pakai itu kita gimana. Kalau kemarin kan prosedurnya kan sudah ditentukan harus begini, ya udah jalankan prosedur yang itu. Kalau nanti bekerja di perusahaan pakai prosedur dari SNI, jalankan prosedur yang dari SNI. Kemudian pelarut dimasukkan. Pelarut dimasukkan pelarut. Iya. Kemudian lakukan pemanasan.
menyebabkan pada pelarut ke solvent. Melewati apa? Jadi jalur pelarutnya akan masuk ke dalam bagian-bagian lamnya tadi kan sudah akan masuk ke dalam Pelarut melewati pipa F. Pak F, iya. Apa tadi tabung coklat kah? Kondensor, ya. Nah, di kondensor apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan dari uap menjadi tetesan-tetesan cairan ya. Semua hasil KPD sudah Ibu terima di Telegram, jadi untuk presentasi silahkan langsung. Saya mengucapkan Dewi, perwakilan yang keempat akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu lemak. Lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan nukleida. Salah satu sifat yang khas dan mencirikan golongan nukleida adalah daya larutnya dalam larut organik, misalnya ether, benzene, klorofrom. Atau sebaliknya, ketidaklarutannya dalam larut air, lemak adalah trigliserida dan trigliserol dan asam lemak. Pertanyaan nomor 1. Ada berbagai macam metode analisis kadar lemak, salah satunya adalah metode solvent. Jelaskan prinsip dasar metode solvent yang terakhir. 1. Sampel dikeringkan, haluskan, dimasukkan dalam mesin vakum. Saya Nanda Balkis, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan soal nomor 2. Preparasi sampel merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah analisa. Pada penentuan kadar lemak, preparasi meliputi beberapa tahapan. Sebutkan dan jelaskan. Preparasi sampel merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan dalam sebuah analisa. Pada penentuan kadar lemak, preparasi sampel meliputi beberapa tahapan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengeringan sampel. Sampel perlu dikeringkan sebelum ekstraksi solvent karena beberapa pelarut organik tidak bisa menemukan dengan baik bila ada air dalam sampel makanan. Yang kedua yaitu ada pengecilan ukuran sampel. Sampel kering biasanya perlu dihaluskan sebelum ekstraksi solvent untuk menghasilkan sampel yang homogen dan meningkatkan luas permukaan lemak. Penghalusan sering dilakukan pada suhu rendah untuk mengurangi oksidasi lemak. Yang ketiga yaitu ada hidrolisis asam, yaitu pemutusan ikatan antara lemak dan komponen lemak untuk melepaskan dan menjadi mudah untuk terekstraksi. Yang terakhir yaitu ada pemilihan solvent atau pelarut. Solvent ideal untuk ekstraksi lemak harus mampu secara sempurna mengekstraksi semua komponen lemak dari makanan dan meninggalkan komponen selain lemak. Efisiensi solvent tergantung polaritas lemak yang ada. Lemak polar seperti glikolipid atau fosfolipid lebih mudah larut dalam solvent yang lebih polar atau alkohol daripada dalam solvent non polar seperti heksan. Sebaliknya, lemak non polar seperti triacylglycerol lebih mudah larut dalam solvent non polar dibanding dalam solvent polar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil KPD bernomor 3, yaitu
Pada nomor 3 perhatikan rangkaian alat ekstraksi metode software berikut ini. Lalu tuliskan nama alat beserta fungsinya pada tabel. Nah, di sini kan ada rangkaian software ya, di mana pada yang paling atas itu terdapat kondensor. Nah, fungsi kondensor ini sebagai pendingin atau mempercepat dari uap yang telah tersebut. Lalu yang kedua ada tabung software. Pada tabung software akan terjadi proses ekstraksi lemak, di mana di dalamnya terdapat timbal atau selongsong. Pada selongsong tersebut berisi sampel. Lalu yang ketiga ada pipa F. Pada pipa F ini sebagai jalannya uap larut yang terdapat pada labu akan menguap menuju ke kondensor melalui pipa F. Lalu selanjutnya ada sifon. Sifon ini fungsinya sebagai penghitungan siklus. Jadi ketika sudah sampai di atas atau mungkin sampai di batas sifon, kertas tersebut akan mengalir menuju labu. Lalu selanjutnya ada labu didih. Pada labu didih ini berisi larutan larut serta hasil dari ekstraksi, yaitu lemak. Dan yang terakhir ada hot plate. Hot plate fungsinya sebagai pemanasan pada proses penguapan di labu didih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampel yang dihaluskan dibungkus ke dalam selongsong dan kemudian dimasukkan ke dalam soklet. Kemudian larut dimasukkan ke dalam soklet lalu dilakukan pemanasan. Ketika pemanasan dilakukan, terjadi penguapan pada pelarut melalui pipa F menuju kondensor. Di dalam kondensor terjadi pengubahan uap menjadi tetesan cairan yang akan merendam sampel yang ada di dalam soklet. Di dalam soklet terjadi penghomogenan antara pelarut dan lemak sampel. Soalnya di laboratorium organik, seorang siswa melakukan analisis penentuan kadar lemak dalam sampel kacang tanah menggunakan sampel seberat 10 gram. Mengekstraksi dengan pelarut N-heksana selama 2 jam dan didestilasi. Kemudian labu didih yang telah berisi lemak ditimbang dan ternyata beratnya sebesar 90,345 gram. Jika berat labu didih sama adalah 88,125 gram, maka tentukan kadar lemak pada sampel tersebut. Diketahui WS atau sampel sama dengan 10 gram. WI atau labu plus lemak setelah ekstraksi sama dengan 90,345 gram. WO atau labu sebelum ekstraksi sama dengan 8